Walk in godliness. Hidup di dalam godliness. Sayang dalam keterbatasan bahasa Indonesia, godliness ditulis ibadah. Ibadah terus terang kita berpikir tentang ritual. Memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melakukan 3B. Beri, berdoa, berpuasa. Beri, berdoa, berpuasa. Tapi lebih daripada itu sebetulnya godliness adalah walk in the way of the Lord. Berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan jangan lupa, jalannya sempit, pintunya sesak. Karena itu yang membawa kita pada kehidupan. Salah satu yang saya sering sampaikan yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah penyesatan. Penyesatan zaman sekarang ini lebih halus. Kalau datang dengan rupa iblis, gereja setan gitu kan gampang. Tetapi ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Dalam 1 Timotius pasal 6 diterangkan adalah salah satu bentuk penyesatan yang sangat berbahaya. Yaitu mengira ibadah itu, godliness, itu sumber keuntungan. Saya buat statement lebih dulu. Jesus doesn't come to make us rich, but he come to make us righteous. Agama cuma membuat orang yang kurang baik jadi lebih baik. Tetapi Yesus, dia berkorban supaya kita menjadi orang benar. Bahkan disebut orang kudus. Dalam 1 Timotius 6 pasal 5, hati-hati kepada doktrin yang berbeda dengan yang diajarkan Kristus. Supposing that gain is godliness. Dihubungkan bahwa kalau kita ibadahnya sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya yaitu ada keuntungan-keuntungan. Bro, kenapa kerja terus? Ya, lebih baik di kamar doa. Saudara, tidak ada pemisahan antara agama ataupun kerohanian dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi ayat 6 menjelaskan, memang ibadah itu kalau sertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Belakangan saya sering memberikan kunci kerajaan sorga pada saudara, yaitu tentang contentment, rasa cukup. Jadi di sini godliness tidak cukup, tetapi harus punya hikmat, harus hidup di dalam rasa cukup. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, maka di situ ada 2 orang wanita. Yang satunya suaminya seorang nabi. Gak main-main loh ini. Nabi. Bukan cuma pastor. Nabi. Tapi dia meninggalkan hutang. Why? Tidak berjalan dalam godliness. Mungkin dia tidak, yaitu korupsi. Dia tidak. Tapi firman Allah mengatakan, kalau kamu menanggung hutang orang lain, maka kamu akan malang. Para siapa bergaul dengan orang bebal akan jadi malang. Karena itu salah satu godliness itu dengan siapa kita bergaul. Sebaliknya wanita yang satu lagi, dia adalah teman bahkan murid daripada Nabi Elisha. Elia punya murid Elisha. Elisha sebetulnya punya murid namanya Gehazi. Tapi wanita ini yang disebut wanita hebat, wanita kaya. Dia hidup dalam godliness tapi rasa cukup. Ketika ditanya, apa yang kamu perlu? Bisa aku bicara pada raja atau panglima? Dia berkata, aku tinggal di tengah umatku. Godliness dengan rasa cukup memberi keuntungan yang sangat besar. Karena itu saudara, hiduplah dalam godliness, walk in godliness, but also walk in contentment, rasa puas. God bless you. Amen.